Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hakikat keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar yang meliputi manfaat, aspek-aspek dan hubungan satu sama lain. Selain itu juga saya akan menjelaskan keterampilan menyimak dan berbicara. Pada slide pertama ini kita akan membahas hakikat keterampilan berbahasa. Menurut pengertian, keterampilan berbahasa itu sendiri adalah mampu berkomunikasi secara baik dan efektif menggunakan bahasa tertentu. Keterampilan berbahasa mencakup pemahaman yang lebih baik terhadap tata bahasa, kosakata yang kaya, serta kemampuan menyampaikan ide secara jelas dan persuasif. Dengan menguasai keterampilan berbahasa, seorang akan dapat berinteraksi dengan orang lain secara lebih lancar, memahami informasi lebih baik, dan juga memperluas wawasan dan pemahaman tentang dunia di sekitarnya. Yang tak kalah penting, keterampilan berbahasa juga membantu membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga penting bagi kita untuk terus mengasah keterampilan berbahasa agar mampu bersaing dan sukses dalam berbagai bidang. Keterampilan berbahasa tidak memiliki 4 aspek, diantaranya yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Menyimak dan membaca adalah aspek reseptif, dan sementara menulis dan berbicara adalah aspek produktif. Keempat aspek ini begitu penting dalam berkomunikasi dan memungkinkan interaksi yang lebih efektif dan lebih baik kepada orang lain. Aspek-aspek keterampilan berbahasa. Yang pertama, keterampilan mendengarkan atau menyimak. Mendengarkan adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif, tidak hanya sekedar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa. Mendengarkan melibatkan pemahaman dan memerlukan kesengajaan, perhatian, dan konsentrasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memadai. Pemerolehan keterampilan mendengarkan dalam bahasa pertama berlangsung tanpa disadari melalui proses yang sangat panjang, serta diperlukan upaya belajar untuk memahami apa yang didengarkan dalam bahasa selanjutnya. Yang kedua adalah keterampilan berbicara. Terdapat 3 jenis keterampilan berbicara. Yang pertama interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Situasi interaktif melibatkan percakapan langsung dengan pertukaran peran, sementara situasi semi-interaktif termasuk pidato di hadapan umum tanpa interupsi, dan terakhir situasi non-interaktif melibatkan pidato satu arah melalui media seperti radio atau televisi. Selanjutnya, keterampilan membaca. Keterampilan membaca tergolong keterampilan yang bersifat aktif reseptif. Aktivitas membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan mendengarkan dan berbicara. Keterampilan membaca terbagi menjadi membaca permulaan atau melek huruf dan membaca lanjutan atau melek wacana, dengan fokus pada pemahaman isi bacaan. Masyarakat dengan tradisi literasi cenderung mengintegrasikan keterampilan membaca, menyimak, dan berbicara. Dan yang terakhir adalah keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan aktivitas menuangkan dan mengembangkan pikiran, gagasan, dan ide dalam struktur tulisan yang teratur, logis, dan sistematis. Ada 2 kategori keterampilan menulis. Yang pertama, menulis permulaan, biasa disebut melukis gambar atau mirip melukis gambar. Dan kedua, menulis lanjutan atau bisa disebut mencurahkan ide atau gagasan secara tertulis. Pelatihan menulis permulaan sering disatukan dengan kegiatan membaca permulaan saat masuk sekolah. Keterkaitan antar aspek keterampilan bahasa terbagi menjadi 4. Yang pertama, hubungan berbicara dengan menyimak. Yang kedua, hubungan menyimak dengan membaca. Yang ketiga adalah hubungan membaca dengan menulis. Dan yang keempat, hubungan menulis dengan berbicara. Oke, yang pertama kita bahas hubungan berbicara dengan menyimak. Box menyatakan bahwa berbicara dan mendengarkan merupakan komunikasi 2 arah yang langsung terjadi dalam situasi interaktif antar pembicara dan pendengar. Komunikasi bisa jadi interaktif seperti dalam diskusi kelompok di mana setiap pihak saling berbicara dan mendengarkan. Namun juga bisa non-interaktif di mana satu pihak berbicara dan pihak lain hanya mendengarkan saja. Yang kedua, hubungan menyimak dengan membaca. Kemampuan mendengarkan dan membaca saling mendukung dalam pemerolehan bahasa. Siswa dengan kemampuan mendengarkan yang baik cenderung memiliki kemampuan membaca yang lebih baik. Aktivitas membaca membantu memperluas kosakata. Untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan, siswa perlu aktif dalam
kedua aktivitas tersebut untuk meningkatkan kemampuan keterampilan berbahasa secara menyeluruh dan baik. Yang ketiga adalah hubungan membaca dengan menulis. Aktivitas membaca dan menulis saling terkait satu sama lain. Menulis bertujuan menyampaikan gagasan, sedangkan membaca untuk memahami informasi secara jelas. Proses menulis melibatkan perencanaan, penulisan, dan revisi dengan informasi yang dikumpulkan melalui membaca. Dalam proses penulisan, revisi biasa dilakukan dengan bantuan membaca, atau sebaliknya, membaca pemahaman sering melibatkan menulis catatan, rangkuman, komentar untuk mendukung pemahaman terhadap isi bacaan. Dan yang terakhir, hubungan menulis dengan berbicara. Orang yang sering menjadi pembicara dalam seminar biasanya menulis makalah terlebih dahulu atau catatan terlebih dahulu, lalu menyampaikan secara lisan. Menulis dan berbicara saling terkait dalam aktivitas berbahasa. Dengan menulis, mendukung kita berbicara. Berbicara adalah lisan dan menulis adalah tulisan, yang sementara keduanya adalah bersifat produktif. Keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, keterampilan menyimak permulaan dan lanjutan. Yang pertama kita bahas pengertian menyimak permulaan. Menyimak permulaan adalah proses mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, dan interpretasi. Ini membantu pendengar memahami isi pesan dan makna komunikasi yang disampaikan oleh pembicara melalui bahasa lisan. Adapun tujuan dan fungsi menyimak permulaan, menurut Jagota Rigan meliputi mendapatkan fakta, menganalisis, mengevaluasi, mendapatkan inspirasi, menghibur diri, dan meningkatkan kemampuan berbicara. Selain itu, fungsi menyimak juga menurut Tarigan termasuk memberikan responsif yang tepat, memperoleh informasi secara profesional, mengumpulkan data untuk keputusan, dan meningkatkan hubungan antar pribadi. Dalam pembelajaran menyimak di kelas rendah, tujuannya adalah menirukan lafal yang baik, mengemukakan tema dongeng, menceritakan pesannya, dan menyusun nasihat berdasarkan dongeng yang disimak. Jenis-jenis menyimak permulaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, menyimak ekstensif adalah kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum, sedangkan menyimak intensif adalah kegiatan menyimak yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan konsentrasi. Pengertian menyimak lanjutan. Kemampuan menyimak lanjutan adalah kemampuan mendengarkan informasi dan memberi tanggapan yang termasuk menyimak sebagai sumber informasi dan kesenangan. Siswa diharapkan mampu menyimak dengan sungguh-sungguh, memahami makna informasi, menjawab pertanyaan, dan melakukan penyimakan secara kritis terhadap berbagai hal. Kesimpulannya, siswa diharapkan mampu menyimak dengan baik dan memperoleh kesenangan dari berbagai jenis cerita maupun puisi. Adapun tujuan dan fungsi menyimak lanjutan yaitu kemampuan mendengarkan komprehensif, kritis, dan apresiatif penting untuk memahami pesan, mendengarkan secara kritis, dan mendengarkan untuk kesenangan. Selain itu, fungsi menyimak lanjutan termasuk menentukan tujuan penutur, menyaring pesan, dan mendengarkan untuk kesenangan. Dan jenis-jenis menyimak lanjutan. Jenis-jenis menyimak lanjutan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, menyimak komprehensif adalah kegiatan menyimak untuk memahami suatu pesan yang paling umum di sekolah. Yang kedua, menyimak kritis adalah kegiatan menyimak yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memberikan penilaian secara objektif. Dan yang terakhir, menyimak apresiatif adalah kegiatan menyimak yang bertujuan untuk mengenal dan menilai atau menghargai suatu karya seseorang. Keterampilan berbicara dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, keterampilan berbicara permulaan dan lanjutan. Oke, yang pertama kita bahas pengertian keterampilan berbicara permulaan. Para pakar memberi definisi yang berbeda-beda tentang kemampuan berbicara. Berbicara adalah keterampilan mengungkapkan pikiran, gagasan, dan perasaan melalui bahasa lisan. Pesan yang disampaikan melalui bunyi bahasa dan pendengar mencoba memahaminya. Berbicara adalah alat komunikasi untuk menyampaikan ide sesuai kebutuhan pendengar. Dalam pembelajaran di sekolah dasar, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi atau kata-kata. Adapun tujuan dan fungsi keterampilan berbicara permulaan. Berbicara bertujuan untuk berkomunikasi dengan efektif, menghibur, menginformasikan, menstimulus, dan lain-lain.
Selain itu, fungsi berbicara bagi anak-anak sekolah dasar termasuk mengungkapkan pikiran, menggambarkan sesuatu, menjelaskan prosedur, memerankan tokoh, dan menceritakan pengalamannya. Jenis-jenis berbicara permulaan dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, berbicara berdasarkan tujuan, contohnya berbicara untuk memberitahu. Yang kedua, berbicara berdasarkan situasi, contohnya formal dan non-formal. Yang ketiga adalah berbicara berdasarkan cara penyampaian, contohnya berbicara secara mendadak atau hafalan. Yang keempat, berbicara berdasarkan jumlah pendengar, contohnya berbicara antar pribadi atau kelompok. Dan yang terakhir, berbicara berdasarkan peristiwa khusus, contohnya presentasi atau penyambutan. Pengertian keterampilan berbicara lanjutan. Keterampilan berbicara lanjutan adalah kemampuan untuk menyampaikan dan memahami topik yang lebih rumit, serta membandingkan dengan tingkat bahasa yang sederhana. Dalam konteks bahasa, keterampilan berbicara lanjutan di sekolah dasar memfokuskan pada penggunaan bahasa yang lebih baik dan struktur kalimat yang lebih rapih, termasuk penggunaan kalimat panjang dan kata bahasa yang lebih luas. Hal ini membantu anak-anak dalam menyampaikan ide dan pemikiran yang lebih jelas dan rinci di dalam ruang ajar, tugas belajar, ataupun kegiatan sosial di sekolah. Adapun tujuan dan fungsi keterampilan berbicara lanjutan menurut Tarigan meliputi menghibur, menginformasikan, menstimulus, dan menggerakkan pendengar. Berbicara lanjutan mencakup mendeskripsikan tempat, mengungkapkan pikiran dan perasaan, serta memberikan informasi secara jelas. Jenis-jenis keterampilan berbicara lanjutan atau keterampilan berbicara lanjutan dikelompokkan berdasarkan KTSP. Yang pertama diskusi, kedua musyawarah, ketiga presentasi argumen, yang keempat pidato, dan yang kelima menyampaikan biografi tokoh-tokoh yang terkenal. Kesimpulan presentasi yang saya sampaikan adalah bahasa merupakan hal yang begitu penting untuk berkomunikasi, memperluas jaringan sosial dan pemahaman antar budaya. Melatih keterampilan berbahasa dengan berbicara, membaca, dan berdiskusi penting untuk komunikasi yang lebih baik dan pemahaman yang lebih luas. Kemampuan berbahasa memungkinkan kita hubungan yang lebih erat dengan orang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, serta memperdalam pengertian terhadap keberagaman dunia, dan kita harus terus meningkatkan kemampuan berbahasa untuk menciptakan dunia yang inklusif dan penuh pemahaman.